channel. Kamu mau ikut PKM dan lolos PIMNAS tahun ini? Ya, kayak aku akan kasih tahu tipsnya. Jadi, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa ini diadakan oleh Dikti atau Direktorat Pendidikan Tinggi. Nah, semua kampus, baik negeri maupun swasta, berhak untuk ikut program ini. Tapi, jenjang apa sih S2 sama S3 boleh nggak ya? Nah, PKM ini hanya berlaku untuk mahasiswa D3 dan S1. Jadi kalau misalnya udah S2 dan S3, mohon maaf, sudah lewat waktunya, jadi nggak bisa ikut PKM lagi. Nah, bagi kamu yang sekarang masih D3 atau S1, ini kesempatan emas buat kamu untuk ikut program kreativitas mahasiswa ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu sudah lulus, udah S2, udah S3, kesempatan ini nggak akan diberikan lagi ke kamu. Nah, PKM sendiri ada beberapa bidangnya. Ada terbagi dua sih. Yang bidang yang pertama itu kamu didanai, setelah itu kamu harus melakukan penelitian. Sementara yang satunya lagi, kamu langsung akan didanai aja dan langsung diumumkan lolos PIMNAS atau enggak. Nah, yang empat pertama itu masuk bidang yang satu, yang harus penelitian dulu. Apa aja sih? PKMM atau program kreativitas mahasiswa yang pengabdian masyarakat. Terus ada PKMK yang kewirausahaan, PKMP yang penelitian, sama PKMKC yang karya cipta. Sementara ada dua lagi, yaitu PKMGT sama AI. AI itu artikel ilmiah, sama GT itu gagasan tertulis. Kalau artikel ilmiah berarti kamu sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya dan sekarang kayak mau publikasinya gitu aja. Sementara kalau GT itu kamu punya gagasan, tapi belum diaplikasikan dalam penelitian. Nah, kalau yang GT sama AI ini, kamu nggak harus melakukan penelitian sebagaimana yang PKM 4 yang tadi itu harus melalui pendanaan dan penelitian dulu. Nah, tahapnya seperti apa sih? Jadi, kalau di PKM ini, pertama kamu buat proposal. Proposalnya itu kayak gimana? Peraturannya kayak apa? Setiap tahun Dikti membuat peraturan dan biasanya sih diperbaharui. Kamu tinggal download buku panduannya dan ikuti 100% ikutin itu. Jangan sampai misalnya maksimal jumlah halaman 10, aku buat 10,5 lembar deh. Jangan deh. Kenapa? Karena yang nggak sesuai dengan panduan otomatis langsung dikeluarkan. Nggak mungkin kamu dapat pendanaan ataupun lolos masuk PIMNAS. Ada sih beberapa orang yang bilang, aku ini kemarin disuruh buatnya 10, maksimal 10 lembar di buku panduan, tapi aku buat 12 lembar dan keterima aja kok buat pendanaan. Kalau yang di pendanaan mungkin masih nggak ketahuan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak banget dari seluruh Indonesia yang apply. Sementara nanti ketahuannya kapan? Pas dari tahap pendanaan mau ke PIMNAS. Di situ biasa ketahuan. Jadi pastikan kamu ikuti panduannya persis seperti yang tertulis. Ya gimana ya perasaannya kamu udah buat panduan terus nggak diikuti gitu sama orang yang katanya mau berpartisipasi tapi nggak ngikuti panduan yang udah kamu berikan. Jadi pastikan ikuti panduan. Oke. Setelah kamu buat proposal nih, jangan lupa untuk mengajukan tanda tangan. Nah, jadi di PKM ini wajib banget ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya adalah dosen yang sudah punya NIP. Jadi kalau misalnya kamu mau dosen pembimbingnya itu dosen honorer yang belum punya NIP, mohon maaf nggak bisa dulu. Harus dosen yang sudah punya NIP. Nanti kamu minta tanda tangan, setelah itu baru mengupload. Dan pastikan juga kalau misalnya mau ngupload jangan di hari H deh. Udah dari bertahun-tahun yang lalu, kalau misalnya deadline misalnya hari Minggu gitu, nanti tuh mahasiswa akan submit semua di hari Minggu dan websitenya ngedown. Itu dari bertahun-tahun yang lalu udah kayak gitu deh. Dan itu tahun depannya masih diulang lagi kayak gitu. Tahun depannya masih diulang lagi. Padahal kan sebenarnya kalau kita bisa belajar dari tahun sebelumnya, web itu pasti akan ngedown di hari H karena semua orang apply itu di hari submit itu di hari terakhir. Karena itu jangan submit di hari terakhir. Tapi however aku juga nggak ngerti kenapa para mahasiswa akan selalu submit di hari terakhir dan sampai begadang-begadang sampai pagi gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu mau mencegah hal-hal kayak gitu, kamu bisa submit H-1 minggu atau H-3 hari sebelum deadline-nya. Oke, kalau misalnya gimana caranya ya, kan susah dapat tanda tangan dosen. Mulai lebih awal. Kalau kamu mulai lebih awal, terus kerja timmu bisa maksimal, kamu bisa meminimalisir kok hal-hal di ujung, di pinggir-pinggir banget yang kamu harus bersaing dengan orang sampai websitenya ngedown dan kamu sampai harus begadang di malam hari. Itu semua bisa diminimalisir. Oke. Nah, setelah kamu submit, kamu tunggu beberapa minggu sampai beberapa bulan, nanti akan ada pengumuman siapa saja yang akan lolos pendanaan. Nah, untuk pendanaan ini, misalnya kamu mengajukan 9 juta misalnya, terus lolos didanainya nggak persis sesuai dengan yang kamu minta. Kadang-kadang misalnya minta dananya 9 juta, terus kamu lolos didanainya cuma 6 juta, dan 6 juta itu nggak langsung dikasih di awal. Biasanya di awal cuma dikasih
berapa persen dulu, misalnya dikasih 2 juta dulu, 3 juta dulu. Nah, setelah dapat dana di awal, kemudian nanti akan ada monitoring dan evaluasi. Nah, setelah evaluasi jalan beberapa persen penelitianmu, kemudian nanti kamu akan dikasih dana, dikasih dana sisanya. Biasanya tuh 3 kali dikasih dana. Sampai nanti setelah monitoring dan evaluasi terakhir, baru kamu akan dikasih dana sisanya yang full. Nah, setelah itu baru kamu akan submit lagi laporannya. Misalnya penelitian sudah selesai nih, udah 100% dilaksanakan, maka selain monitoring dan evaluasi yang dalam bentuk presentasi, kamu juga harus meng-submit laporan yang sudah kamu buat. Dan lagi-lagi, jangan men-submit laporan di hari terakhir, karena websitenya akan ngedown lagi. Oke, mungkin gak akan sebanyak orang yang waktu awal ya, yang seluruh Indonesia apply buat submit proposal, tapi ya bagaimanapun yang keterima pendanaan itu juga banyak dari seluruh Indonesia. Jadi jangan apply di hari terakhir, apalagi di jam-jam terakhir mendekati jam 12 malam. 100% pasti bakal ngedown. Kadang-kadang memang Dikti berbaik hati mengundur deadline-nya sampai 7 hari ke depan. Tapi lagi-lagi ketika deadline submit-nya diundur sampai beberapa hari ke depan, mahasiswa tetap, ternyata diundurnya sampai 7 hari ke depan. Oke, aku akan submit di hari ke-7. Jangan kayak gitu lagi deh. Sayang banget kan kalau misalnya udah ngerjain susah-susah, terus udah itu ternyata cuma gara-gara gak submit, dan ya kamu gak lolos kayak gitu. Oke, itu submit laporan. Nah, setelah submit laporan, tinggal menunggu hasilnya. Nanti akan diumumkan siapa yang lolos ke PIMNAS dan siapa yang tidak. Kalau kamu lolos ke PIMNAS, maka 100% biayamu mulai dari berangkat sampai eventnya sampai pulang itu akan didanai oleh kampus. Jadi kalau misalnya kamu kampusnya di luar Jawa, terus eventnya di Jawa, ya selamat, kamu akan naik pesawat for free, 100% for free. Nah, keunggulan lainnya biasanya beberapa kampus atau beberapa fakultas memberikan fasilitas, yaitu selain misalnya gini, kalau bisa kamu keterima PIMNAS aja meskipun belum menang ya, biasanya kamu akan dapat bebas skripsi. Ditambah lagi kalau misalnya menang, biasanya kamu dapat uang. Jadi kalau misalnya menang nih, dapat sertifikat, dapat medali, sama juga dapat uang kan dari diktinya. Tapi ketika kamu pulang ke fakultasmu, ke universitasmu, biasanya universitas dan fakultas akan memberikan reward lagi dalam bentuk uang, dalam bentuk bebas skripsi, dan lain-lain. Jadi, manfaatkanlah kalau kamu memang pengen mengejar bebas skripsi, karena skripsian itu melelahkan. Kalau kamu bisa bebas skripsi, kenapa tidak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya, di Universitas Brawijaya itu biasanya memang dari tahun ke tahun mengejar untuk bisa mendapatkan emas, mendapatkan piala bergilir secara terus-menerus. Nah, karena itu kalau misalnya kamu kuliah di Universitas Brawijaya, mulai dari maba ada program PKM. Jadi kalau dulu aku mahasiswa ada namanya PIMBA. Jadi kayak semi PKM lah, kayak menggambarkan nanti PKM kayak apa, tapi khusus untuk mahasiswa baru aja. Nah, di situ ya kayak dilatih, nanti pembimbingnya kita belum dosen, pembimbingnya kita adalah kakak tingkat gitu. Nanti di situ diajarin gimana caranya nulis, gimana caranya buat PPT dan lain sebagainya, sampai nanti presentasi. Seenggaknya ada gambaran tuh nanti PKM itu kayak gimana. Nah, terus udah itu lombanya ini ada tingkat fakultas, tingkat universitas kayak gitu. Nah, kalau kamu di kampus lain bisa banget sharing gimana sih pelatihan PIMNASnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, segitu aja. Kalau misalnya kamu pengen nanya gimana tipsnya ya biar PKM-nya lolos, atau tips-tips lainnya yang belum aku share di video ini, bisa banget juga tanya di kolom komentar dan aku akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih.